Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kita melalui udara, tapi kami percaya kuasa kasih Kristus, pengurapan Roh Kudus ada dan tercurah pada setiap jemaat Tuhan, ibadah GBPS Mandarin yang menonton lewat tayangan ini. Terpujilah namamu. Mari pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita minta urapan Roh Kudus-Mu untuk beracara dan melingkupi setiap kami Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Kami mau memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertahta pada setiap ibadah yang akan kami mulai pada pagi hari ini. Terpujilah namamu. Mari sembah Tuhan lewat pujian ini. Sen ling ching ni lai chong man wo si 我需要你恩膏充满我里，阿门。神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来，神灵，请你来。 充满我心，我需要你恩膏，我需要你恩膏，充满我灵。神灵啊，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。 我要追求你主，我将生命献给你，建议我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你。 在灵里真理里 Mari sembah Tuhan lebih dalam lagi lewat pujian ini. 神灵请你来，神灵请你来，充满我心。我需要你恩膏，我需要你恩膏，充满我灵。神灵啊，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。神灵，神灵，请你来充满我心，充满我心，我需要你恩膏，充满我灵，充满我灵。 神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我。 无人能与你相比，主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理。我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你。 我灵，无人能与你相比。
我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在你里真理里。Mari bersama-sama dengan lebih tinggi, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kuasamu mengubah hidup kami, harapanmu Tuhan, haleluya. Sikaraya, 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 sibala bala 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 sibala bala 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 sikaraya, 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 sibala bala 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 sibala bala 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 sibala bala 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 sikaraya, 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 sikaraya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah
seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah 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 hidupku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala syukur, segala hormat Tuhan kami berikan hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah GBPS Mandarin pada pagi hari ini hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dan kami percaya biarlah sukacita surgawi ada dan memenuhi setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat tayangan YouTube pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk meninggikan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah segala puji syukur kita hanya berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jan meju, haleluya. Oh, jan meju, haleluya. Haleluya. Jan meju, haleluya. Jan meju, haleluya. Oh, jan meju, haleluya. Haleluya. Jan meju, jan meju, haleluya. Oh, jan meju, haleluya. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji syukur kami hanya berikan hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu yang kudus. Sebab kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Sekali lagi kami minta Tuhan Allah Roh Kudus untuk hadir dan bertata Tuhan dalam setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan lebih lagi lewat pujian ini. Yesu ojo, Yesu ojo, 背的尊重，荣耀和血能在天上的主，大义之下，宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生以你同行，直到永远。耶稣我主，阿们。耶稣我主，配得尊重，荣耀和全能。在天上的主，大义之下，大义之下，宝贵神灵，宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生与你同行，直到永远。Mari bersama-sama naikkan pujian ini. 亲爱主神灵，亲爱主神灵，充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，追逐在你同在里。Sembah Tuhan pun lebih lagi pujian ini. Yesus我主，耶稣我主，耶稣我主，配得尊重，配得尊重，荣耀和全能，在天上的主，大义之下，大义之下，宝贵神灵，宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生与你同行，直到永远。Dengan lebih sungguh lagi, 亲爱主神灵，亲爱主神灵，充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，追逐在你同在里。亲爱主神灵，亲
Kudus, mari tinggali hadirat-Mu di hati kami, di hidup kami. Haleluya, Ciptai Jusening Allah Roh Kudus, mari jamah siap kami Tuhan, lawat siap kami dengan pengurapan-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Sikaraya, sikaraya, sikaraya. Sibala bala 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 bala. Sikaraya, sikaraya, sikaraya se. Sidi di di de 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 Sikaraya, 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 sikaraya. Haleluya, dengan pengurapan-Mu Allah Roh Kudus. Haleluya. Oh, oh, oh. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Sikaraya se. Haleluya. Sikaraya, sikaraya, sikaraya mo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya。请将敬意姐妹为神的话语祷告。我们大家同心来祷告。亲爱的天父上帝，哦，主啊，你是创造宇宙万物的大主宰，主啊，你管理这个宇宙，主啊，你管理我们每一个活在这个世界上的人。哦，主啊，很多时候这个世界它在阻拦我们，好让我们不能够来敬拜你。但是主啊，我们感谢你。主啊，你的大能彰显在我们的生活里面。今天我们仍然能够有机会，虽然是在线上的崇拜，但是主啊，我们仍然能够在这里一同歌颂赞美你。我们在这里一同来享受主你的话语。哦，主啊，你也已经预备了主你的仆人。哦，主啊，让他今天能够把主你的话语传讲给我们每一个人听。哦，主啊，我们把每一个弟兄姐妹们，虽然我们是在家中，无论我们在哪里，我们能够听你的道的时候，主啊，求主你圣灵与我们每一个人同在，愿你圣灵预备我们这个肥沃的心田，好让主你今天的话语能够真正的栽在我们的心田里面，好让它能够在那里生根发芽，结果成长。哦，主啊，好让它能够成为众人的祝福。哦，谢谢我们的神，愿神你祝福我们今天早晨的聚会，愿神你自己带领，愿神你自己祝福，愿神你自己使用你的仆人，好让他所传讲的每一句话都带有你上头来的能力。谢谢我们的神，愿神你祝福每一个弟兄姐妹们，好让他们今天大家都能够用心灵和诚实，我们在哪里专心的来聆听你的话语，愿圣灵赐给我们力量，好让我们能够行你的话语，好让我们的生活能够荣耀高举主的名。世界可以在那里恐吓我们，但是主啊，我们与你同在，我们什么都不怕，因为主你是每时每刻，因为你是个以马内利的神，仍然跟我们同在。谢谢我们的神，我们将子的感恩祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。Shalom. Shalom. 大家早上好。 Selamat pagi. Saya berharap semua Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sehat semuanya. 我希望你们每一位弟兄姐妹们都有健康的身体。 Kalau kita hari ini masih dikasih Tuhan kesehatan, 如果今天上帝仍然给我们健康， sesungguhnya itu adalah berkat yang paling besar dalam 其 hidup 实这 kita. 就是神最大的恩典。 Saya juga himbau Bapak Ibu 我也 sekalian, 祝福你们大家，
mengingat situasi yang sekarang ini sedang terjadi, 我们要记得现在这个世纪了， peningkatan virus corona ini semakin meningkat luar biasa di seluruh 那 Indonesia. 么这些疫情在整个印尼都是在哪里猖狂的， Maka saya himbau 所以呢，我希望你们大家， supaya Bapak Ibu kalau tidak ada keperluan yang mendesak, 所以如果你们没有什么重要的事情， tidak perlu keluar rumah dulu. 所以我们先不要出门， Banyak doa, 我们要多多的祷告， banyak baca 我 firman, 们要多读圣经， banyak dengarkan firman 我们要 Tuhan, 多听神的话语， banyak membangun hubungan intim dengan 让我 Tuhan. 们跟上帝有个亲密的关系， Hidup kita akan semakin kuat 我们的生命就更加坚固， dan hidup kita juga akan jadi berkat. 我们的生活就能够成为别人的祝福， Seperti biasa 好像平常一样， di GPPS ini 在我们教会里面， setiap hari Minggu ada 3 ibadah raya. 每一个礼拜天有3堂的聚会， Dimulai dengan ibadah pagi, 是从早上开始， dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. 是从6点到7点钟， Bapak Ibu bisa lihat live streamingnya. 你们可以在现场。 Kemudian di ibadah Mandarin 以后呢，这个我们的永恩班的聚会 jam 9 sampai jam 是 10. 从9点到10点， Dan dilanjutkan dengan ibadah sore 那么接下去有下午的聚会， jam setengah 4 sore sampai setengah 5 sore. 是3点半到4点半下 Ini 午 pun，juga live streaming. 我们也是在现场的崇拜。 Semuanya itu dapat Bapak Ibu saksikan di YouTube di channel GPPS Sawahan Official. 所以呢，弟兄姐妹们可以在我们教会的视频上可以看到 Nah,。selain daripada itu, 除了这个以外呢， mulai dari Senin pagi sampai Sabtu pagi, 从星期一早上到星期六早上， gereja sudah menyediakan mana rema. 教会已经为你们预备了玛纳。 Kenapa dinamakan mana rema? 为什么我们称它为玛纳呢？ Karena berkat Tuhan itu dicurahkan pagi-pagi subuh. 因为上帝的恩典是凌晨的时候已经赐给我们了。 Supaya setiap kita ini kalau sudah terima firman Tuhan, 好，让我们每一个人领受了神的话语以后呢， hati kita, hidup kita juga bisa jadi semakin kuat. 那么我们的心、我们的生活就更加稳固。 Itulah kenapa dari pihak gereja menyediakan mana rema. 所以呢，就是这个原因，我们教会为你们预备了玛纳的这个凌晨， Mulai dari Selasa sampai hari Sabtu 从星期二到星期六， juga ada ibadah 还 kategorian 有好几种的聚会， sesuai dengan kategori kebutuhan Bapak Ibu 符合于我们 masing-masing. 每一个人灵性上的需要。 Saya berharap 我也很盼望， nanti ketika gereja sudah dibuka 当 kembali, 我们的教会重新可以再来聚会的时候， setiap Bapak Ibu sekalian semua tetap sehat. 你们大家每一个弟兄姐妹仍然有健康的身体来聚会。 Sekarang tiba waktunya kita untuk menerima berkat firman Tuhan. 现在到了时候，我们要聆听神的话语， Bapak Ibu bisa menikmatinya. 你们大家可以来享受。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们大家。 Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saat ini kita masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya kalau kita bersekutu bersama di dalam Tuhan, maka Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang saya beli judul tema khotbah hari ini adalah hidup dalam lindungan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat pertama sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari ini kita mau belajar mengenai hidup dalam lindungan Tuhan. Kitab ini ditulis dari pengalaman hidup seorang yang bernama Daud. Sepanjang hidupnya, dia berulang kali mengalami banyak tantangan dan masalah. Tetapi ini keluar dari pengalaman hidup yang tidak dapat dibantah siapapun. Kalau kita ingin hidup di dalam perlindungan Tuhan, maka syarat yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tanpa kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita, kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan bukankah Daud, karena hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan, maka dia dipermuliakan Tuhan. Ketika tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang berani untuk melawan tantangan daripada Goliat. Sebetulnya Goliat adalah blessing in disguise bagi seorang Daud. Dia adalah berkat tersembunyi dari sebuah masalah besar yang dialami oleh Daud. Karena melalui Goliatlah Daud dipromosikan oleh Tuhan. Karena sebelumnya yang dikerjakan oleh Daud hanya mengembalakan kambing domba, dan itu tidak dalam kawanan yang besar. Hanya 2-3 ekor, Alkitab mencatat. Bukan sebuah perkara yang membanggakan untuk dibangga-banggakan. Bahkan 2-3 ekor itu harus dihadapi Daud dengan tantangan singa, beruang. Bukan main-main. Tantangannya adalah nyawa. Tetapi karena Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, Allahku yang kupercayai. Itu kata-kata Daud. Sehingga seluruh hidupnya dilindungi Tuhan. Berapa kali Alkitab juga mencatat dia ingin dicelakai bahkan oleh mertuanya sendiri. Berapa kali Saul berniat untuk membunuh Daud, bahkan sudah di depan mata dilemparkan tombak pada Daud untuk ditancapkan dalam kepala Daud. Tetapi Daud dapat mengelak, diluputkan semuanya, karena Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ketika Daud melawan Goliat, dia tidak maju dengan membawa persenjataan. Bahkan dia berkata, ketika Saul mengenakan pakaian perang kepada Daud, dia berkata, bagaimana aku dapat bergerak? Karena dia masih orang yang kecil. Membawa sekian berat pakaian perang membuat Daud tidak bisa bergerak. Yang diandalkan hanya Tuhan. Maka ketika dia bicara dengan Goliat, engkau datang dengan kesombonganmu, tetapi hari ini aku melawan engkau demi Allah yang hidup. Tempatnya bernaung. Dan itu selalu dibuktikan oleh Daud. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di sini tertulis, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Itu berbicara mengenai bahaya yang datang dari luar. Mungkin firman ini juga relevan terhadap hidup kita sehari-hari.
Saya masih ingat ketika saya membawakan terakhir firman Tuhan ini di bulan Februari tahun 2020. Waktu itu virus corona belum begitu menggemparkan. Tetapi yang luar biasa, setelah virus corona merebak, firman Tuhan ini banyak dipakai untuk dikhotbahkan mengenai corona. Bisa berarti juga perlindungan terhadap corona. Tapi betapa kecilnya arti yang sebenarnya kalau hanya ayat ini dipakai untuk mengenai virus corona. Kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang itu adalah kejadian yang mengejutkan yang kau tidak akan pernah duga-duga sebelumnya. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tidak pernah membayangkan sekalipun dulu sebelum virus corona melanda bahwa bisnisnya akan terkena dampak yang luar biasa. Bahkan sampai keuangan mereka akan terkena. Mereka dulu menganggap sudah di zona nyaman. Cuan tidak akan mungkin berkurang setiap bulan. Pemasukan sudah pasti. Semua berpikir setiap bulan bagaimana mengembangkan bisnis baru supaya dapat cuan yang baru. Tapi seketika corona datang, semua berantakan. Apakah ada yang salah dengan ini semua? Apakah Tuhan jahat? Kalau kita tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita tidak akan mudah kecewa. Karena semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kerancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan berjanji menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Supaya setiap anak-anak Tuhan semakin hari boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan bukan semakin lemah. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu menganggap itu sebagai teror. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini adalah sebuah pandemi seperti hari-hari ini. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini bicara mengenai penyakit. Mengenai pandemi. Kita tidak perlu takut kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimbamu. Bahkan ketika masalah besar itu sudah menjadi nyata dan engkau harus berhadapan langsung, engkau tidak perlu takut bahaya. 1.000 orang rebah di sisimu, ini berarti sudah terjadi. 10.000 di sebelah kanan, lebih besar lagi sudah terjadi. Tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bahwa walaupun malapetaka itu datang menimpa kita, kita tidak perlu takut. Tuhan yang akan melindungi kita. Walaupun kita terkena dampaknya, Tuhan akan bisa sanggup pulihkan. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang bertanggung jawab kepada hidup kita. Maka tertulis di ayat yang ke-14. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Ketika kita bicara melekat, ternyata di dalam bahasa Inggrisnya, itu ditulis dengan kata devoted. Yang artinya sudah terikat. Tidak dapat dipisahkan lagi. Itulah devotion. Devoted. Artinya hati kita ini sudah menyatu. Melekat, tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan. Dan ini Tuhan katakan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bayangkan saudara-saudara sekalian.
Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Kalau Tuhan tidak setia kepada kita, Tuhan tidak akan datang kepada kita, setiap manusia, untuk memberikan nyawanya kepada kita, bukan? Di waktu kita tidak setia saja, Tuhan tetap setia. Apalagi di saat engkau setia, engkau loyal terhadap Tuhan. Bukankah engkau akan sangat dicintai oleh Tuhan? Dan ketika engkau sudah dicintai Tuhan, apa yang tidak mungkin tidak diberikan Tuhan kepada orang yang dicintainya, bukan? Kita sebagai orang tua saja kadang-kadang juga melihat, kalau anak kita diomongi, ngeyel terus, bantah terus. Kadang-kadang kita mau beri sesuatu itu aras-arasan, males. Gak bisa nurut. Bayangkan, kalau dia selalu kita ngomongi, ini tolong dilakukan ya, ini tolong dikerjakan. Jawabannya hanya iya, dan langsung dikerjakan. Dia tidak perlu minta. Kita akan otomatis sudah memikirkan apa yang diperlukan. Sama juga dengan Bapa kita yang di surga, bukan? Kalau dia melihat kita loyal, kita setia kepadanya, bukannya kita akan jadi yang dicintainya. Hidup kita ini dalam perlindungan Tuhan senantiasa, tidak pernah terputus. Bahkan walau ketika penyakit datang dalam tubuhmu, walau ketika masalah datang dalam hidupmu, itu tidak akan menghabiskan kamu. Tapi melewati semuanya itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidupmu. Tuhan akan pulihkan ketika yang lain tidak dipulihkan. Engkau dipulihkan untuk menjadi kesaksian yang hidup, supaya melalui hidupmu menjadi nyata kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, nyata dan sanggup memulihkan hidupmu. Di sanalah indahnya hidup dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Karena sudah menyatu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan yang luar biasa loh. Kalau kita boleh memahaminya saat ini. Bila kita ini berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Ini berarti dalam permasalahan. Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tanggung jawab terhadap kita. Buat apa kita risau, takut, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan? Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika hidupmu dipulihkan Tuhan, itu adalah waktunya engkau menyaksikan kebaikan Tuhan. Melalui hidupmu engkau menjadi saksi hidup bahwa kuasa Tuhan yang tak terbatas itu sungguh ada dan tidak pernah berdusta. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah indahnya hidup dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini saya mohon maaf apabila dalam rekaman ini saya dalam keadaan serba terbatas, tidak didampingi oleh penerjemah karena saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam keadaan yang serba terbatas ini, biarlah firman Tuhan tetap boleh menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan. Saya beri kesaksian yang nyata, Bapak Ibu. Dalam beberapa hari ini ketika badan sedang lemah luar biasa, firman ini juga menjadi penghiburan buat saya. Hari-hari saya menyanyikan sebuah lagu. Bapak Ibu boleh menyanyikannya di rumah, supaya menjadi kekuatan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Daud ini pencipta banyak lagu. Dan di dalam ayat ini, yang barusan kita baca di Mazmur 91, ada beberapa lagu yang sudah menjadi lagu yang begitu banyak dinyanyikan. Salah satu nyanyiannya adalah
Sang ti suo men the pinan suo suo men the lilia suo men zai hua nan zhu sui seti baju. Nyanyikan itu. Ketika engkau resah, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau menghadapi sesuatu yang berat, bahkan ketika engkau mengalami sakit penyakit, nyanyikan itu. Kekuatan yang baru yang dari Tuhan, itu akan mengalir dalam hidupmu, menjadi kekuatan yang baru, supaya kita sanggup melaluinya. Karena sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa, kayak mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh menerima kebenaran firman-Mu, walau dalam keadaan yang serba terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas itu bekerja di dalam hidup setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini. Mungkin ada dari mereka yang sedang sakit. Biarlah oleh kuasa bilur-Mu segala penyakit mereka boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menghadapi masalah, yang tidak ketemu jalan keluarnya, ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungannya yang satu-satunya yang diharapkan, Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan buka pintu jalan keluar satu persatu dari permasalahan hidup mereka. Yang sedang berkesusahan, Tuhan beri penghiburan. Dan biarlah Tuhan yang sedang berkekurangan, Tuhan beri kecukupan. Sehingga setiap kami selalu berkemenangan setiap hari, karena kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang, semua dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh menjadi saksi Tuhan ketika hidup kami dipulihkan. Kami boleh menjadi saksi hidup. Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.